Ketaatan sebagai respons terhadap anugerah. Banyak orang memandang ketaatan sebagai beban rohani. Perintah Tuhan dianggap tuntutan yang berat, aturan yang membatasi kebebasan, atau syarat agar Allah berkenan. Namun Alkitab mengajarkan kebenaran yang sangat penting. Ketaatan bukanlah jalan untuk memperoleh anugerah, melainkan respons yang lahir dari anugerah. Orang percaya taat bukan supaya diselamatkan, tetapi karena telah diselamatkan. Keselamatan adalah karya Allah sepenuhnya, bukan hasil usaha manusia. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Ayat ini menegaskan bahwa anugerah mendahului segala perbuatan baik. Tidak ada ketaatan manusia yang bisa membeli keselamatan. Namun anugerah yang sejati tidak pernah berhenti pada pengampunan. Anugerah selalu melahirkan kehidupan yang baru. Efesus 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya." Ketaatan bukan tambahan opsional, melainkan arah hidup yang Allah tetapkan bagi orang yang telah diselamatkan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa kasih kepadanya dinyatakan melalui ketaatan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yesus tidak berkata bahwa ketaatan membuat kita dikasihi, tetapi bahwa kasih yang sejati kepadanya akan menghasilkan ketaatan. Rasul Paulus menjelaskan perubahan mendasar yang terjadi pada orang yang menerima anugerah. Roma 6 ayat 17 dan 18 berkata, "Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Anugerah memerdekakan kita dari dosa, tetapi sekaligus mengikat kita kepada kebenaran. Ketaatan orang percaya bukanlah ketaatan yang terpaksa, melainkan ketaatan yang lahir dari hati yang diubahkan. Yeremia 31 ayat 33 berkata, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Tuhan menulis kehendaknya di dalam hati, sehingga ketaatan menjadi kerinduan, bukan tekanan. Rasul Yohanes menegaskan bahwa ketaatan adalah tanda pengenalan yang sejati akan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3-5 berkata, "Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, 'Aku mengenal Dia,' tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam Dia." Ketaatan bukan dasar keselamatan, tetapi bukti bahwa kita hidup di dalam Kristus. Yesus juga menggambarkan ketaatan sebagai dasar kehidupan yang kokoh. Matius 7 ayat 24 dan 25 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." Ketaatan membuat hidup orang percaya tetap berdiri teguh di tengah badai. Firman Tuhan menegaskan bahwa ketaatan membawa kemuliaan bagi Allah. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ketaatan adalah bentuk ibadah sehari-hari sebagai respons atas kemurahan Allah. Renungan ini mengingatkan kita bahwa anugerah tidak pernah melahirkan kehidupan yang sembarangan. Justru karena kita telah dikasihi, diampuni, dan diselamatkan, kita rindu hidup taat kepada Tuhan. Ketaatan bukan beban, melainkan ungkapan syukur atas anugerah yang besar. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah MU yang telah menyelamatkan kami di dalam Kristus. Ajarlah kami hidup taat bukan karena takut, tetapi karena kasih dan syukur. Ubahlah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami rindu melakukan kehendak-Mu.
Biarlah hidup kami menjadi respons yang berkenan atas anugerah MU. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.